Di dunia sepak bola, istilah wonderkid itu kayak ramalan cuaca, sering bikin kita berharap cerah, tapi nggak jarang ujung-ujungnya hujan deras. Setiap tahun ada ratusan bocah muda yang disebut bakal jadi bintang dunia, tapi kenyataannya banyak yang karirnya justru kayak petasan nyasar meriah di awal, lalu meledak ke arah yang nggak jelas. Nah, ini dia 10 nama yang pernah bikin kita percaya mereka bakal jadi legenda, tapi sekarang cuma tinggal kisah sedih di kotak memori. Yang pertama ada Freddie Adu, The American Pharaoh yang hilang arah. Kalau kalian pecinta bola tahun 2000-an, nama Freddie Adu pasti terdengar kayak dongeng. Umur 14 tahun udah jadi pemain pro, disponsorin Nike dan digadang-gadang sebagai Pharaoh dari Amerika. Adu jadi debutan termuda di sejarah MLS, masuk ke tim nasional Amerika Serikat usia 16 tahun, dan semua mata tertuju padanya. Tapi yang terjadi kemudian, karirnya mirip paspor keliling dunia, main bola lebih dari 14 klub di 9 negara, dari Portugal sampai Finlandia, tanpa satupun yang berhasil bikin dia bersinar. Adu terlalu cepat jadi bintang, dan dunia terlalu cepat menuntut dia jadi legenda. Yang kedua ada Bojan Kriek, si pewaris Messi yang terlalu rapuh. Bojan Marison, talenta murni yang gagal jinak. Sir Alex Ferguson pernah bilang, Rafael adalah pemain muda paling berbakat yang pernah saya lihat. Bahkan pemain sekelas Rio Ferdinand dan Rooney mengakui Marison lebih jago dari Pogba waktu muda. Tapi masalahnya bukan di kaki, tapi di kepala. Sikapnya di luar lapangan, masalah hukum dan ketidakdisiplinan membuat dia gagal total. Dia sempat main di West Ham, Lazio, Östersund, dan bahkan timnas Jamaika. Tapi satu hal yang gak pernah muncul, yaitu konsistensi. Yang keempat ada Hachim Mastor, raja YouTube yang gagal jadi nyata. Kalau kalian cari Mastor Skills di YouTube tahun 2015, kalian bakal lihat bocah 16 tahun yang kayak gabungan Ronaldinho, Neymar, dan Messi. AC Milan bahkan merekrutnya. Muda-muda dan Puma masih dikontrak besar sebelum debut profesional. Tapi Mastor terlalu viral sebelum waktunya. Dia lebih sering jadi seleb media sosial daripada pemain lapangan. Debut profesionalnya minim, statistiknya kosong, dan kini dia main di liga kecil Maroko. Dari calon raja ke pangeran konten TikTok. 5. Si Kerlon, raja seal dribble yang cepat habis. Masih ingat seal dribble? Ya, gerakan mengangkat bola di kepala sambil lari ngelewatin pemain lawan. Itu adalah tanda tangan Kerlon, pemain muda Brazil yang viral sebelum viral itu tren. Tapi karena gaya mainnya sering makin lawan bikin kesal, dia sering dihajar di lapangan. Cedera demi cedera menghancurkan karirnya. Inter Milan sempat coba selamatkan, tapi gagal. Hingga akhirnya Kerlon tenggelam tanpa sempat benar-benar bersinar. Yang keenam ada Alexandro Pato, si bebek yang kehilangan arah. Waktu remaja, Pato adalah striker impian semua klub. Cepat, tajam, dan finishingnya bikin kagum. Bersama AC Milan, dia sempat bikin duet maut bareng kakak. Tapi cedera hamstring dan keputusan pindah ke liga yang salah bikin karirnya menukik. Pato sempat coba bangkit di Chelsea, Villarreal, sampai China. Tapi yang tersisa hanya bayang-bayang masa lalu. Bakat sebesar Pato, tapi tak pernah benar-benar maksimal. Sangat disayangkan sekali. Dan yang ketujuh ada Giovanni Dos Santos, teknik karir yang gak jelas. Lulusan La Masia lainnya yang sempat disebut sebagai pemain paling teknikal setelah Ronaldinho. Debut di Barcelona, lalu diboyong Tottenham sampai jadi bintang muda Meksiko. Tapi Dos Santos sering berpindah-pindah tanpa arah. Karirnya lebih banyak di MLS dan Liga MX dengan level yang jauh dari ekspektasi awal. Dia masih main, tapi dunia udah lupa siapa dia dahulu. Yang kedelapan ada Adnan Januzaj, harapan Belgia yang terlalu dini diangkat. Waktu Januzaj disebut di Manchester United, fans langsung teriak the next gig. Soalnya golnya ke gawang Sunderland bikin heboh, dan dia bahkan sempat ditawari gabung timnas Inggris, Belgia, Albania, sampai Kosovo. Tapi setelah itu Januzaj gak pernah berkembang. Dipinjamkan ke Dortmund, Sunderland, Sociedad, tapi permainannya biasa-biasa aja. Kini dia jadi squad player di klub mediocre. Dulu dilulukan, sekarang dilupakan. 9 ada Gael Kakuta, si wonderkid Chelsea yang tak pernah dapat waktu. Sang pemain Arsenal yang lupa berkembang. Gelandang muda Brazil yang sempat jadi andalan Wenger di Arsenal era 2008 hingga 2011. Waktu itu dia disebut sebagai gabungan Gilberto Silva dan Cesc Fabregas. Taktikal, tenang, dan penuh potensi. Tapi di Nilsson gak pernah naik level. Performanya stagnan, bahkan kadang jadi beban. Akhirnya dikembalikanlah ke Brazil, lalu menghilang dari peta sepak bola Eropa. Dia bukan flop besar, tapi contoh pemain yang nyaris jadi hebat, tapi gak pernah kesampaian. Kisah 10 wonderkid ini
ini adalah pengingat keras, sepak bola bukan cuma soal bakat. Dunia profesional jauh lebih kejam dari highlight YouTube. Butuh mental, konsistensi, keputusan tepat, dan kadang nasib yang baik. Wonderkid memang keren buat dibahas, tapi sejarah membuktikan hanya sedikit dari mereka yang benar-benar jadi legenda. So, lain kali kalau kalian lihat pemain 16 tahun udah disebut The Next Ronaldo, jangan langsung percaya 100%. Karena dari Freddy Adu sampai ke Mestor, kita udah sering belajar dari hype ke harapan, lalu berakhir jadi sebuah pelajaran. Kecuali si Lamine Yamal, anjay. Gimana menurut kalian nih guys?